Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, tanggal 25 Januari adalah Minggu Sabda Allah yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2019 melalui surat apostolik Aperiut Elis. Perayaan ini dilaksanakan setiap minggu biasa ketiga dalam tahun liturgi. Tujuan utama Minggu Sabda Allah adalah menumbuhkan cinta umat terhadap kitab suci, mendorong umat untuk membaca, merenungkan, dan mewartakan sabda Allah, menegaskan bahwa sabda Allah adalah pusat kehidupan gereja. Tema renungan hari ini, terang yang datang kepada kita, yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah hari ini dimulai dari sebuah kabar yang tidak mudah. Yesus Pembaptis ditangkap. Di tengah ancaman, di saat suara kebenaran mulai dibungkam, kita mungkin berharap Yesus berdiri dan melawan, atau menarik diri dari segala risiko. Tetapi yang dilakukannya justru berbeda. Dia bergerak ke Galilea, sebuah wilayah yang bukan pusat kuasa atau kehormatan, tetapi tempat orang-orang biasa hidup, bekerja, bahkan berjuang menghadapi kesulitan hidup sehari-hari. Pemilihan tempat ini bukan sekedar geografis, melainkan pemenuhan nubuat Yesaya. Bangsa yang duduk dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Di sanalah Yesus mulai memberitakan pesan inti panggilannya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat di sini bukan sekedar pernyataan legislatif atau dosa saja. Ini adalah ajakan untuk berubah arah hidup, membuka hati dan pikiran bagi kehadiran Allah yang nyata di tengah kita. Ini adalah undangan untuk melepaskan bayangan masa lalu dan berjalan menuju cahaya yang baru. Ketika Yesus berkata bahwa kerajaan surga sudah dekat, Ia menunjukkan bahwa Allah tidak jauh di atas sana, tetapi hadir di tengah kita, di dalam dirinya sendiri, melalui karya, kata, dan tindakan kasih-Nya. Sambil berjalan di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua bersaudara, Simon dan Andreas, sedang menebarkan jala mereka. Tanpa basa-basi, Yesus memanggil mereka, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara yang terkasih, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka yang penuh jerih payah, melepaskan rasa aman dan rutinitas yang sudah dikenal, lalu ikut Dia tanpa ragu. Itu bukan sekedar perubahan profesi, itu adalah kesediaan hati untuk meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Itu adalah kesedihan hati untuk meninggalkan segala sesuatu demi Yesus. Sama seperti Simon dan Andreas, Yesus juga memanggil Yakobus dan Yohanes, dua pria lain yang sedang bekerja bersama ayah mereka. Panggilan ini tidak diskriminatif. Ia tidak mencari yang sempurna, tidak hanya orang ternama, tetapi orang biasa yang sehari-hari berjuang, berharap, dan hidup dari tangan Tuhan. Kemudian Injil berkata bahwa Yesus berjalan keliling seluruh Galilea, mengajar, mewartakan Injil, dan menyembuhkan segala penyakit di antara rakyat. Kita melihat pola yang sama dari panggilan tadi. Yesus tidak datang untuk menghakimi, tetapi datang untuk menyentuh, memulihkan, dan mengundang setiap orang untuk mengalami hadirnya kerajaan Allah di tengah hidup mereka. Yesus datang membawa terang kepada kita yang sering hidup dalam kegelapan, duka, kegelisahan, keraguan, keterasingan. Ia datang bukan sekedar untuk menjelaskan apa yang benar, tetapi juga untuk menghidupkan kerajaan Allah nyata di tengah kita. Dia mengundang kita bukan sekedar menjadi pengikut secara fasik, tetapi menjadi murid yang hidup dalam misi kasih. Semoga kita seperti murid pertama itu, menjadi murid yang segera menjawab panggilannya dengan hati yang siap, membuka diri kepada kasih Allah,
selalu siap untuk menanggapi panggilan Yesus di setiap langkah hidup kita.